Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah teman-teman semuanya, mohon maaf sekali selama ini udah lama banget, udah 1 bulanan Bunda Ella tidak membuat konten ya seputar Shopee. Nah pada kesempatan kali ini Bunda Ella mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan di kolom komentar seputar Shopee ya. Apa sih resikonya kalau kita itu telat bayar Shopee Paylater dan Shopee Pinjam? Nah, sebelum Bunda Ella membahas itu, Bunda Ella mau mereview sedikit saja tentang Shopee. Nah, Shopee ini menurut saya itu seperti pinjol-pinjol yang lainnya ya, memberikan pinjaman uang kepada pelanggannya. Cuma saja di Shopee ini memberikan pinjaman tidak hanya uang, tapi juga kita bisa membeli produk di Shopee dengan metode pembayarannya beli sekarang bayar nanti ataupun metode cicilan yang disebut dengan SPayLater. Dan yang kedua, bisa kita meminjam dengan uang tunai, yaitu yang disebut dengan S-Pinjam. Dan menurut saya pribadi di Shopee ini bunganya cukup ringan daripada pinjol-pinjol yang lainnya. Nah, lanjut ya, kita ke topik selanjutnya atau topik utama kita. Gimana sih kalau kita telat bayar SPayLater dan S-Pinjam, Kak? Nah, yang pastinya kita pasti diteleponin sama Shopee ya, teman-teman. Nah, kalau kita telat pada halaman SPayLater, kita akan mendapatkan laporan atau notifikasi seperti ini. Maaf, akun SPayLatermu dinonaktifkan sementara karena ada tagihan yang belum dilunasi. Mohon lakukan pembayaran untuk mengaktifkan akunmu kembali. Seperti itu ya. Jadi kita itu tidak bisa melakukan orderan lagi, kita tidak bisa membeli produk lagi sebelum kita melunasi tanggungan kita, seperti itu ya. Nah, di bawah total tagihan ini ada juga warningnya. Kamu mendapatkan biaya keterlambatan karena tagihanmu telah melewati jatuh tempo. Mohon lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk mencegah biaya keterlambatan dan pembatasan akun. Nah, di sini ini yang saya alami sendiri ya, tanpa ada cerita dari orang seperti ini. Tidak, teman-teman. Ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri yang saya ceritakan. Jadi ini real ya, no tipu-tipu ya. Nah, di sini saya mau bercerita bahwasannya saya itu selama mempunyai limit SPayLater sudah telat 2 kali dulu itu. Yang pertama saya telat 2 hari. Dan ini bulan kemarin itu saya telat 1 hari. Dan bunganya itu sama, teman-teman, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu adalah 5% bunganya. Kalau lewat dari 1 bulan, wah itu saya kurang tahu lagi ya teman-teman berapa bunganya. Karena alhamdulillah selama ini saya telat pun itu karena gajian dari suami itu mundur dari biasanya. Karena biasanya gajian suami itu maksimal tanggal 5, jadi saya selalu membayar tepat waktu. Tapi kalau dari sananya tiba-tiba mundur, ya ini jadi saya harus membayarnya juga telat. Nah, tapi saya tetap membayar tanggungan saya ya sebagai warga yang baik. Nah, di sini untuk keterlambatannya kan dikenakan denda 5% ya per bulannya. Total tagihan saya itu sebenarnya cuma 2.269 sekian. Tapi karena ada bunga keterlambatannya 5%, ada biaya keterlambatannya sebesar 113.000 sekian. Jadi total yang harus saya bayar itu 2.382.000 sekian. Jadi sudah ada langsung biaya keterlambatannya dan dihitung langsung dari Shopee itu sudah lewat jatuh tempo 1 hari. Di sini juga sudah ada keterangannya ya teman-teman. Nah, ini untuk Shopee Paylater ya. Kalau kita telat
1 hari 2 hari dendanya adalah 5%, dan tetap kita membayar total tagihan dalam kurun waktu yang 1 bulan tadi itu. Nah, beda lagi dengan es pinjam teman-teman. Nah, untuk es pinjam, laporannya seperti ini tampilannya. Mohon bayar seluruh tagihanmu yang telah jatuh tempo sebelum mengajukan pinjaman. Jadi kita tuh tidak bisa mengajukan pinjaman sebelum kita melunasinya. Bedanya di SPayLater ini, di es pinjam ini dengan SPayLater itu adalah kalau di SPayLater kita telat itu kita hanya bayar 1 kali cicilan ya, atau 1 bulan. Tapi kalau di es pinjam kita telat itu kita harus membayar langsung 2 kali sekaligus, 2 kali cicilan sekaligus ya, atau 2 bulan sekaligus beserta bunganya. Kok bisa? Lah, saya juga tidak tahu teman-teman. Karena pengalaman saya kemarin itu langsung 2 bulan atau 2 kali cicilan sekaligus. Otomatis saya kaget, yang waktu itu cicilan saya tuh sebenarnya 2.500.000. Jadi 5 juta. Wow, cukup lumayan besar waktu itu ya. Dan saya pun bingung sekali. Karena memang sebelumnya kan tidak pernah telat es pinjam dan baru tahu kalau langsung harus membayar 2 kali cicilan sekaligus. Nah, di sini saya memberikan informasi ini agar teman-teman tahu bahwasannya jika kalian punya uang, kalian mempunyai tanggungan SPayLater dan es pinjam, kalau kalian punya uang lebih baik dibayarkan untuk es pinjam terlebih dahulu. Nanti sisanya bisa dibayarkan SPayLater. Jika uangnya masih kurang, dikumpulkan terlebih dahulu, tapi tetap harus bayar es pinjam terlebih dahulu teman-teman, agar tidak menumpuk jadi 2 kali cicilan tadi ya teman-teman. Nah, bedanya di situ ya teman-teman. Ini di sini mohon maaf sekali karena memang saya lupa untuk SS waktu itu ya, saya lupa screenshot agar bisa menjelaskan sedetail-detailnya untuk es pinjamnya, bagaimana telatnya, dendanya, dan langsung cicilannya itu langsung 2 kali tadi seperti apa. Mohon maaf sekali, tapi saya hanya bisa memberikan informasi itu tadi, dan apa yang saya sampaikan ini itu real, benar-benar saya alami sendiri, jadi tanpa cerita dari orang lain ya teman-teman. Nah, dan untuk di SPayLater teman-teman, kita itu kalau sudah telat bisa mencicilnya ya. Nah, seperti ini. Kita bisa mencicilnya minimal pembayaran sejumlah 20.000. Jadi sebenarnya di sini tuh Shopee memberikan kita kemudahan. Kalau kita telat kita bisa mencicilnya mau 20.000, 50.000, 100.000 per hari itu bisa. Pokoknya minimalnya itu adalah 20.000. Jadi kalau kalian punya uang tidak perlu harus menunggu sejumlah dari tagihan kalian punya uang 100.000. Nah, kalian bisa bayarkan terlebih dahulu agar bisa mengurangi dari tagihan kalian. Tapi di sini sebenarnya itu untuk akun-akun ya, beberapa akun-akun lain itu sebelum telat pun itu bisa dicicil ya. Tapi untuk akun saya itu untuk SPayLater tidak bisa dicicil sama sekali. Tapi pas saya telat kemarin itu ternyata bisa dicicil ya teman-teman. Jadi tiap akun itu berbeda-beda, ada yang bisa dicicil, ada yang tidak. Dan untuk yang tidak biasanya laporannya seperti saya ini teman-teman. Kalau telat kita bisa mencicilnya. Nah, semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi, walaupun kata-katanya mungkin ada yang kurang jelas ataupun ada yang terbata-bata. Mohon maaf sekali.
Dan bila ada pertanyaan dari teman-teman seputar Shopee Paylater maupun Shopee Pinjam, insya Allah saya akan membantu menjawab ya teman-teman. Tidak usah ragu untuk ditanyakan, tidak usah ragu untuk request konten apa yang mau saya bahas selanjutnya seputar Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Insya Allah akan saya buatkan ya teman-teman. Nah, semoga informasi dari saya bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.